Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dengan komunitas psikologi mengaji yang pada kali ini kita akan membahas tentang manzilatut taqwa, kedudukan takwa dengan mengacu pada kitab A'malul Qulub. Dan ini sebelum kita lanjutkan, saya teringat dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, apabila beliau itu hendak diminta menyampaikan hadis, maka beliau itu mandi dan menggunakan wangi yang terbaik. Karena itu memuliakan ilmu, mari kita berwangi dulu dengan tip minyak wangi asli, alami dan thayyib. Nah, silakan, nanti mudah-mudahan ini menjadi sebab barokahnya majelis ilmu kita ini. Ini apa ini? Ini campuran dari berbagai macam tip yang terbaik. Nah, ini ya. Segar sekali ini. Nah, ada sweet-sweetnya, macam-macam itu. Sweet. Ya. Tapi favorit saya tetap ini. Masya Allah, Yasmin. Yasmin. Ini juga Yasmin. Yasmin. Ini bukan Yasmin tuh, full. Al-Masmum. Ya. Langsung kita. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'alah mabad. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk di bab manzilatut taqwa, kedudukan takwa. Qala musannif hafizahullah ta'ala, la syakka anna lit taqwa manzilatun kabiratun falam yazal anbiya'u was-salihuna yusuna biha aqwamahum wa ahlihim. Tidak diragukan lagi bahwa takwa itu memiliki kedudukan yang besar. Maka para nabi, orang-orang soleh itu senantiasa berwasiat, mewasiatkan dengan takwa kepada kaum mereka dan kepada keluarga mereka. Qala al-Irbad radhiyallahu anhu shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin summa aqbala alaina fawa'adona mau'idatan balighatan darafat minha uyun wa wajilat minha al-qulub faqala qailun ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'idatu muwaddi'in famada ta'hada ilaina wa mada ta'hadu ilaina faqala usikum bitaqwallah. Dari Irbad radhiyallahu anhu, kata beliau, kami sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Kemudian Rasul menghadap kepada kami dan memberikan mau'idhah, memberikan nasihat dengan nasihat yang luar biasa. Hingga air mata itu berlinangan dari mata-mata. Dari mata itu mengucurkan air mata. Kemudian hati itu bergetar mendengar nasihat beliau itu. Sehingga kemudian ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Maka Rasul kemudian bersabda, aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Ini gambaran betapa takwa ini penting, sehingga ketika Rasul menyampaikan mau'idhah, dan itu adalah nasihat yang menurut Irbad radhiyallahu anhu ini adalah nasihat yang luar biasa yang membuat orang yang hadir saat itu menangis, maka wasiat yang beliau sampaikan adalah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ur rusul alaihi salam kanu yusuna aqwamahum bittaqwa. Seluruh rasul alaihi salam dahulu mereka itu berwasiat kepada kaum mereka untuk bertakwa, atau berwasiat dengan takwa. Qala Allah Ta'ala berfirman, id qala lahum akhuhum Nuhun ala tatakun. Dan ini adalah ketika saudara mereka Nuh itu berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Id qala lahum akhuhum Hudun ala tatakun. Dan ingatlah ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Wa id qala lahum akhuhum Salihun ala tatakun. Dan juga saudara mereka Saleh berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa? Id qala lahum akhuhum Lutun ala tatakun. Demikian juga dengan Nabi Lut.
Nabi Lut berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian tuh bertakwa? Jadi para nabi, para rasul itu semuanya diberikan wasiat oleh Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya tentang takwa ini. Walam yazal as-salafus salih yatawasawna bit taqwa. Dan para salafus saleh mereka itu saling berwasiat dengan takwa. Fan Abdullah bin Ukim radhiyallahu anhu qala khatabana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fahamidallah wa asna alaihi bima huwa lahu ahlun summa qala usikum bitaqwa. Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah kepada kami, kemudian memuji Allah, dan setelah memuji Allah kemudian beliau berwasiat dengan takwa. Usikum, aku wasiatkan pada kalian bitaqwa Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Wa an Sa'id bin Musayyab rahimahullah anna Abu Bakar radhiyallahu anhu lamma ba'asa junuda nahwa Syam Yazid bin Abi Sufyan wa Amr bin Al-As wa Surahbil bin Hasanah qala, yakni Sa'id bin Musayyab. Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengirim pasukan itu ke Syam, yang kemudian di sana itu yang memimpin ya ini Yazid bin Abu Sufyan, kemudian Amr bin Al-As, kemudian Surahbil bin Hasanah. Ya. Kemudian Sa'id bin Musayyab berkata, lamma raqibu masya Abu Bakar ma'a umara junutihi yuwaddi'uhum. Nah, ketika mereka itu berkendara menunggang kuda, Abu Bakar itu berjalan mengiringi mereka untuk melepas mereka. Hatta balago saniyatal wada, sampai kemudian beliau melewati perpisahan, ada tempat untuk berpisah. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah Rasulullah, atamashi wa nahnu rukbana, engkau berjalan padahal kami ini menunggang. Faqala, kemudian Abu Bakar berkata, inni ahtasibu khutaya hadihi fi sabilillah, sesungguhnya aku berharap setiap langkahku ini terhitung fi sabilillah. Summa ja'ala yusihim faqala usikum bitaqwallah. Kemudian Abu Bakar berwasiat kepada para jenderal beliau itu, yaitu aku wasiatkan kalian dengan takwa, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi kita bisa bayangkan beliau itu melepas jenderalnya, mengiringi mereka naik kuda, beliau berjalan kaki diiringi. Dan ketika ditanya, kenapa engkau berjalan sedangkan kami ini menunggang kuda, maka beliau mengatakan bahwa aku berharap setiap langkahku ini terhitung fisabilillah. Kemudian beliau berwasiat untuk agar para jenderalnya itu bertakwa kepada Allah. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu idza ba'asa sariyatan walla amraha rajulan faqala lahu usika bitaqwallah alladzi la budda laka min liqa'ihi. Ali bin Abi Thalib ketika mengutus pasukan, kemudian beliau serahkan urusannya kepada seseorang, maka beliau berkata kepada orang yang dipercaya itu, aku wasiatkan padamu untuk bertakwa pada Allah, yang pasti nanti kamu akan berjumpa dengannya. Iya, dengan Allah Ta'ala. Wa qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, dakhaltu al-Basrah li asma'a min Hammad bin Zaid faqadimtu fa idha huwa qad mata fasaqutu dzalika ila Abdurrahman bin Mahdi faqala mahma subikta bihi fala tusabbaqanna bitaqwallahi azza wa jalla.
Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, beliau datang ke Basrah untuk mendengar atau mengambil ilmu dari Hammad bin Zaid. Dan ketika beliau datang, ternyata Hammad bin Zaid beliau sudah meninggal. Maka kata Abu Ubaid, aku adukan ini kepada Abdurrahman bin Mahdi. Maka beliau kemudian berkata padaku, bagaimanapun kamu itu berlomba dengan maut, betapapun kamu itu akan berlomba dengan maut, maka kamu tidak akan bisa mendahulunya. Maka kamu tidak akan bisa mendahulunya kecuali dengan takwa pada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kalau kita itu memprediksi kapan kira-kira maut, tidak akan ketemu, tapi kita bisa mendahului itu. Maksudnya kita akan siap kapanpun kalau kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma'a'lamu wasiyatan anfa'u min wasiyatillahi wa rasulihi liman aqilaha wattaba'aha. Kata Ibnu Taimiyah, aku tidak tahu satu wasiat yang lebih bermanfaat daripada wasiat Allah dan Rasulnya bagi orang yang berakal dan mengikuti wasiat itu. Aqilaha yaitu memikirkan wasiat itu dan mengikutinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami wasiatkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian hendaknya bertakwa kepada Allah. Wa wasa Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adan lama ba'asahu ilal Yaman faqala ya Mu'ad ittaqillaha haitsu ma kunta wa tabi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini wasiat Nabi kepada Mu'ad ketika beliau utus Mu'ad ke Yaman. Kata Rasul, wahai Mu'ad, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan sehingga kebaikan itu akan menghapus keburukan itu, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wa kana Mu'ad radhiyallahu anhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi manzilatin aliyatin. Padahal Mu'ad ini di sisi Nabi itu memiliki kedudukan yang tinggi. Fa innahu qala lahu, karena Nabi itu berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah sungguh aku ini mencintaimu. Ini menunjukkan kedudukan Mu'ad itu sangat tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa wasahu hadhil wasiyah. Akan tapi kemudian Nabi mewasiatkan ini kepada Mu'ad. Artinya memerintahkan, memesankan takwa itu bukan berarti merendahkan orang. Iya, betul. Ittaqillah ya akhi misalnya itu bukan sebuah pelecehan, meskipun sebagian orang mungkin menggunakan itu wallahu alam ya. Ketika berdebatan kemudian ittaqillah, apakah itu benar-benar sebuah ungkapan yang tulus agar saudaranya bertakwa atau ini sebuah bentuk apa itu istilahnya? Iya, sebab dalam beberapa perbincangan itu sampai ditegur keras disuruh bertakwa. Padahal kalau kita menengok dari beberapa contoh itu, masya Allah, pesan takwa itu merupakan pesan yang justru menunjukkan takutnya seseorang itu, sebagaimana tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atau bahkan tadi ini Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mungkin beliau mencintai seseorang kecuali orang itu pasti baik. Ini kan bahkan kalau saya kok menangkap ini tanda cinta. Betul. Tanda cinta. Artinya kalau kita tuh betul-betul mencintai keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita yang kita cintai karena Allah, maka kita wasiatkan ketakwaan kepada mereka. Jadi ekspresinya itu juga ekspresi cinta. Ini bukan ekspresi bukan menganggap rendah. Iya. Dia. Berarti salah juga itu yang kemudian menggunakan dalam tanda kutip ya nasihat takwa, wasiat takwa dalam rangka merendahkan pihak lain. Dalam rangka misalnya dia berjidal atau dia terus karena menganggap orang ini keliru, ittaqillah misalnya. Padahal ini adalah wasiat yang luar biasa agung, dan ini ekspresi, kalau kita lihat dari sini memang ekspresi cinta. Karena itu Ibnu Taimiyah menyatakan di sini dinukil bagaimana wasiat Rasul kepada Mu'ad dan bagaimana kedudukan Mu'ad di sisi Rasul. Karena Rasul mengatakan, ya Mu'ad, wallahi demi Allah,
dan tidaklah Rasul bersumpah kecuali ini sesuatu yang luar biasa. Inilah uhibbuka. Itu pun juga masih ditambah takkid lagi, ini sesungguhnya aku sungguh benar-benar aku mencintaimu. Itu kan luar biasa sekali, ekspresi yang luar biasa. Dan dengan orang yang seperti ini beliau cintai, beliau berwasiat takwa. Jadi wasiat takwa itu wasiat cinta sebenarnya. Fa'ulima annaha jami'atun. Jadi diketahui bahwasanya wasiat takwa itu komprehensif, yaitu wasiat yang komplit di situ. Kalau dipahami maknanya, orang yang kemudian tahu apa makna takwa, apa konsekuensinya, maka ini wasiat yang sangat menyeluruh. Wahya kadzalika liman aqilaha. Memang demikian halnya bagi orang yang mau memikirkan, yang mau berakal, mengakali apa itu maksudnya? Mendayagunakan akal. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa akal itu pada sesungguhnya adalah hal yang baik. Hanya saja kadang-kadang orang menganggap menggunakan akal padahal dia hanya menggunakan bagian dari akal, yakni ra'yu misalnya, atau bahkan bukan kedua-duanya, hanya menggunakan wahamnya. Insyaallah ya. Ma'anha tafsirul wasiyah al-Qur'aniyah. Jadi ini adalah tafsir dari wasiat Al-Qur'an. Apa yang disampaikan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Amma bayanu jami'iha fali annal abda alaihi haqqani, haqqun lillahi azza wajal wa haqqu li ibadihi. Jadi penjelasannya secara umum bahwasanya hamba itu ada dua hak, yaitu hak berkenaan dengan haknya Allah dan hak dengan sesama hamba. Jadi dari apa yang disampaikan di atas, ittaqillah, perintah untuk bertakwa kepada Allah itu dalam rangka apa? Memenuhi hak Allah. Kemudian ketika menyampaikan takwa ini kepada saudaranya, maka itu juga bagian dari memenuhi hak saudaranya untuk mendapatkan nasihat yang baik dan ekspresi cinta yang baik dari saudaranya. Jadi ini wasiat yang luar biasa. Dari dua sisi ini luar biasa. Summa al-haqqul ladzi alaihi labudda an yukhilla bi ba'dihi ahyanan imma bitarki ma'muri bihi au fi'li manhi anhu. Kemudian al-haq yang mana itu tidak bisa tidak, itu pasti kadang-kadang orang itu sebagian kosong darinya. Jadi kadang-kadang orang itu dia melenceng dari al-haq, imma bitarkil ma'mur bihi, bisa jadi dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau justru melakukan apa yang dilarang. Faqala nabiyyu, maka Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah dimanapun engkau berada. Wa hadhihi kalimatun jami'atun, ini adalah kalimat yang lengkap, kalimat yang menyeluruh. Wa fi qoulihi haitsuma kunta, dan sabda beliau dimanapun engkau berada, tahqiqun li hajatihi ila taqwa fi sirri wal alaniyah. Jadi ini ungkapan yang mewujudkan kebutuhan seseorang untuk bertakwa itu baik dalam ketika dia sendiri maupun dia bersama orang lain. Jadi dimanapun berada, mau ada orang atau tidak, bertakwa. Sumaqala wa tabi sayyata hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, yang kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Fa innat thayyiba mata tanawala al-marid. Oh ya, tabib, afan. Fa inna at-tabib mata tanawala al-marid syai'an mudirran amrihi bima yaslahuhu. Jadi sesungguhnya seorang dokter itu ketika dia mendapati ada orang sakit, itu dia ada sesuatu yang berbahaya akan menimpanya, maka dia perintahkan dengan sesuatu yang akan memberikan maslahat baginya. Dokter kalau dia melihat orang sakit ini, kalau ini ada sesuatu yang berbahaya, maka dia akan perintahkan dia untuk melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat, bisa menyehatkan, ya. Wa dzambu lil abdi ka'annahu amrun khatmun, dan dosa bagi seorang hamba itu seakan-akan itu adalah sebuah perkara yang pasti. Jadi hamba itu tidak bisa lepas dari dosa, kadang dia pasti bersalah gitu. Fal qaisu huwa alladhi la yazalu ya'ti minal hasanati bima yamhu as-sayyi'at. Nah, orang yang cerdas itu adalah orang yang kemudian dia senantiasa melakukan kebaikan agar apa? Nanti bisa menghapus
dosa-dosanya, bisa menghapus keburukan-keburukannya. Ini penjelasan beliau berkaitan dengan sabda Rasul ya, yang memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal agar melakukan perbuatan-perbuatan buruk sehingga bisa menghapus melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga bisa menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Dan ini adalah nasihat yang beliau sampaikan kepada orang yang sangat beliau cintai, yang kedudukannya tinggi. Itu saja diberi nasihat seperti itu. Jadi karena itu kata beliau, sesungguhnya orang itu pasti tidak akan lepas dari dosa sehingga perlu nasihat seperti ini. Ini adalah ekspresi cinta. Fahadihi idan manzilatut taqwa. Jadi inilah kedudukan takwa. Arafnaha min khilalil wasaya wal indzaratil lati atlaqaha ar-rasulu wassalafu li aqwamihim wa ashabihim. Jadi kita mengetahui bahwasanya takwa ini menjadi wasiat dan wanti-wanti yang digunakan oleh Rasul dan para salaful soleh kepada kaumnya maupun kepada para sahabat mereka. Jadi ini kedudukan takwa, dan masya Allah sekali lagi takwa ini adalah bentuk nasihat yang menyeluruh, yang komprehensif, juga sekaligus ungkapan rasa cinta yang hakiki seorang hamba kepada saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang baru saja kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita dan karuniakan rezeki kefahaman kepada kita semua. Kita dapat mengamalkannya untuk diri kita sendiri, keluarga kita. Kita dapat bertakwa dimanapun kita berada, biidznillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi pekan yang akan datang insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.